Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfian dengan NIM 2105040096, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Al Haji, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengertian dari sistem peradilan pidana, dan juga saya akan membahas terkait tentang sejarah sistem peradilan pidana Indonesia. Nah, pembahasan ini sangat penting untuk diketahui bagi mahasiswa ilmu hukum ketika kita mempelajari mata kuliah hukum acara pidana, di mana sistem peradilan pidana ini merupakan suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai keadilan atau mencari keadilan bagi masyarakat. Nah, di dalam pengertian sistem peradilan pidana itu berasal dari kata sistem dan peradilan pidana. Berarti terdapat dua kata utama. Nah, sistem itu dapat diartikan suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Nah, tujuan dari sistem peradilan pidana ini ialah untuk mencari atau mencapai keadilan. Dan apabila dikaji secara etimologis, maka sistem ini mengandung arti terhimpun antara bagian satu atau komponen subsistem yang saling terhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana itu merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuh atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana. Nah, kemudian dalam pandangan Mulyadi, pengertian sistem harus dilihat dari konteks baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, dan sebagai abstrak system dalam arti gagasan-gagasan merupakan susunan yang teratur antara satu sama yang lain, saling ketergantungan. Artinya ada keterkaitan antara subsistem dengan sistem yang lainnya. Nah, kemudian menurut Kadis, pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen, dan sosial. Nah, ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Ada relasi yang dibangun di situ. Bahkan ketiganya saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam penanggulangi kejahatan. Jadi dalam adanya pendekatan normatif, manajemen, dan sosiologi itu sangat berpengaruh dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Nah, sementara kalau menurut dari Geoffrey Hazard juga mengemukakan adanya tiga pendekatan dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama ada pendekatan normatif, ada pendekatan administratif, dan pendekatan sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan normatif? Pendekatan normatif ini merupakan memandang keempat aparatur penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Kemudian pendekatan administratif, memandang aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal, sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku bagi organisasi tersebut. Nah, kemudian ada pendekatan sosial. Dalam pendekatan sosial, memandang keempat aparatur tersebut, atau dalam arti ini penegak hukum, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat keseluruhan ikut serta bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem ini dipergunakan adalah sistem sosial. Nah, artinya apa? Artinya bahwasanya masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan hukum yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dari keempat aparatur penegak hukum dalam hal melaksanakan tugasnya. Kemudian
Muladi juga menyatakan bahwasanya sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistematik dari subsistem pendukungnya, yaitu seperti yang tadi ada 4 penegak hukum tadi peradilan pidana, yaitu ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi. Nah, lembaga koreksi dalam arti ini lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan totalitas berusaha mentransformasikan atau masukkan input menjadi keluaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana. Beberapa resolusi pelaku tindak pidana atau jangka pendek, pencegahan kejahatan jangka menengah, dan kejahatan jangka panjang. Nah, sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, suatu sistem yang di dalam geraknya mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dalam tujuan ini sangat berpengaruh oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia. Maka sistem peradilan pidana dalam gerak akan selalu mengalami intervensi, interaksi, interkoreksi, dan interdependensi dengan lingkungan dalam peringkat-peringkat masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, teknologi, serta subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Nah, kemudian terdapat beberapa pengertian peradilan pidana. Nah, pertama dari Indrianto Seno Aji, sistem yang mengatakan bahwasanya sistem peradilan pidana Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari criminal justice system yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika yang dipelopori oleh praktisi hukum law enforcement. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai penandaan dari criminal justice system. Kemudian menurut Marjono Rekodis Putro yang mengatakan bahwasanya sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Ia beranggapan bahwasanya sistem peradilan pidana ini merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana. Kemudian menurut Mulyadi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan network peradilan yang menggunakan hukum pidana material, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi menurut Mulyadi, kelembagaan ini harus dilihat dari konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana merupakan ketidakadilan. Kemudian dalam Black Law Criminal Justice System diartikan bahwasanya pengertian lebih dari menekankan pada suatu pemahaman baik mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan pada fungsi dari jaringan untuk menegakkan hukum pidana. Jadi tekanan bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan juga lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut dengan membangun sebuah atau suatu jaringan. Kemudian menurut Romli Abtasmita, sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja di dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar-dasar pendekatan sistem. Pendapat Romli ini senada dengan pendapat Remington dan Ohlin yang mengemukakan sebagai criminal justice system dapat dikatakan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Nah, kemudian sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana.
in abstro yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum. Penting peran perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan pemberian dasar-dasar hukum atas kebijakan yang ditetapkan. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam penegakan hukum guna mencari keadilan. Nah, kemudian saya akan membahas terkait tentang sejarah sistem peradilan pidana. Nah, sistem peradilan pidana untuk pertama kali itu diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice system di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum ketertiban yang sangat menguntungkan keberhasilan penegakan hukum kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam hubungan ini, pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal, dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya penekanan atau kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Nah, Frank Limington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem, dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian didekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama Criminal Justice System. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh The President Criminal Crime Commission. Kemudian di diagram Schematic Criminal Justice System telah disusun oleh The Commission Task Force on Science and Technology di bawah pimpinan Albert Bernstein. Sebagai ahli manajemen, Bernstein menerapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu, penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan ini, kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri, melainkan masing-masing merupakan unsur penting yang berkaitan erat satu sama lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan terkait sejarah dan juga definisi atau pengertian dari sistem peradilan pidana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Marisa, NIM 2105040095. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi, manfaat, dan tujuan sistem peradilan pidana. Yang pertama ada fungsi. Fungsi ini sendiri memiliki dibagi menjadi dua, yakni satu, fungsi preventif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lain yang mendukung upaya kejahatan. Fungsi yang kedua ada fungsi represif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana, dan pelaksanaan pidana. Yang kedua, manfaat. Sistem peradilan pidana bila diterapkan secara konsisten, konsekuen, dan terpadu antara subsistem, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan, sistem peradilan pidana juga bermanfaat untuk 1. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu, yaitu polisi. Dengan data statistik kriminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan. Yang kedua, mengetahui keberhasilan dan kegagalan subsistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan. Dan yang ketiga,
Kedua butir 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial. Dan yang terakhir, memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada individu maupun masyarakat. Tujuan. Menurut Marjono Reksodiyoputro, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan. Pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Kedua, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Dan ketiga, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan Robert D. Fursley membedakan tujuan sistem peradilan pidana atas tujuan utama dan tujuan penting lainnya, yaitu 1. Tujuan utama diantaranya untuk melindungi warga masyarakat dan untuk memelihara ketertiban masyarakat. Yang kedua, tujuan penting lainnya adalah 1. Mencegah kejahatan. 2. Menekan perilaku yang jahat dengan cara menahan para pelanggar oleh karena mencegah mereka untuk melakukan kejahatan sudah tidak mempan atau tidak efektif. Dan yang ketiga, meninjau keabsahan dari tindakan atau langkah yang telah dilakukan dalam mencegah kejahatan. Selanjutnya, mendapatkan secara sah apakah bersalah mereka yang ditahan atau tidak. Yang kelima, mendapatkan secara pantas atau layak mereka yang secara sah dinyatakan telah tidak bersalah. Yang keenam, membina atau memperbaiki para pelanggar hukum. Bertitik tolak dari pendapat tersebut di atas, dapatlah dikatakan tujuan dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang menentukan keberhasilan sistem tersebut. Masing-masing subsistem peradilan pidana harus memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan tersebut. Selain itu, setiap kewenangan dan tindakan yang dilakukan masing-masing subsistem harus mengarah kepada tujuan tersebut. Jadi, pada hakikatnya, dibentuknya sistem peradilan pidana mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan internal agar terciptanya keterpaduan atau sinkronisasi antara subsistem-subsistem dalam tugas menegakkan hukum, sedangkan tujuan eksternal untuk melindungi hak-hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana semenjak proses penyelidikan sampai proses pemidanaan. Dengan demikian, sebenarnya tujuan dari sistem peradilan pidana baru selesai apabila pelaku kejahatan telah kembali terintegrasi ke dalam masyarakat, hidup sebagai anggota masyarakat umumnya yang taat pada hukum. Kemudian, yang ketiga, menurut Muladi, tujuan sistem peradilan pidana dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Tujuan jangka pendek apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. Dan yang kedua, tujuan jangka menengah apabila yang hendak dicapai lebih luas, yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan atau konteks politik kriminal atau criminal policy. Dan yang terakhir, tujuan jangka panjang apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat, social welfare dalam konteks politik, sosial politik. Baik, perkenalkan nama saya Nofrianti Elizabeth Sirait dengan NIM 21050400094. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model sistem peradilan pidana. Pada dasarnya, ada beberapa model yang berkembang, baik di negara kontinental maupun di negara Anglo-Saxon. Peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yaitu due process model and crime control model. Adapun nilai-nilai yang mendasari crime control model adalah: 1. Tindakan reprensif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Kemudian yang kedua, perhatian utama harus ditunjukkan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya. Kemudian yang ketiga, proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial. Kemudian yang keempat, ada asas praduga bersalah atau presumption of guilt akan menyebabkan sistem ini akan dilaksanakan secara efisien. Kemudian yang kelima, ada proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif
Oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah. Kemudian akibat seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia, maka muncullah model yang kedua yang disebut dengan due process model. Dan nilai-nilai yang mendasari due process model adalah: 1. Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi, menyebabkan model ini menolak informal fact finding process sebagai cara untuk menetapkan secara definitif factual guilt. Seorang model ini hanya mengutamakan formal adjudge and adverse fact finding. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaannya. Kemudian yang kedua, model ini menegakkan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin administrasi pengadilan. 3. Model ini beranggapan bahwa proses pengadilan dipandang sebagai coercive atau menekan, dan restricting membatasi dan merendahkan martabat manusia. Kemudian yang keempat, model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan. Kemudian yang kelima, adanya gagasan persamaan di muka hukum. Yang keenam, model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. Kedua model sistem peradilan di atas terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya dilandasi pada asumsi tentang: 1. Penetapan suatu tindakan sebagai tindakan pidana harus terlebih dahulu ditetapkan jauh sebelum proses identifikasi dan kontak dengan seorang tersangka pelaku kejahatan, atau lebih dikenal dengan asas ex post facto law. Artinya, undang-undang tidak berlaku surut. Kemudian yang kedua, hukum untuk melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang tersangka pelaku kejahatan. Kemudian yang ketiga, seorang pelaku kejahatan adalah subjek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak. Sedangkan perbedaan dari sistem due process model dan crime control model dapat dilihat di bawah ini. Dari crime control model mempunyai 5 karakteristik, yaitu diantaranya: 1. Represif, kemudian ada presumption of guilt, kemudian yang ketiga ada informal fact finding, kemudian yang keempat ada factual guilt, dan kelima ada efficiency. Sedangkan prosedur due process model mempunyai 6 karakteristik, yaitu diantaranya: pertama ada presumptive, kemudian yang kedua ada presumption of innocence, kemudian yang ketiga ada formal, keempat ada judge, dan kelima legal guilt, dan yang terakhir adalah efisiensi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hairunisa dengan NIM 2105040130. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan tentang bentuk-bentuk sistem peradilan pidana. Selain sistem peradilan pidana, dikenal beberapa model. Dalam literatur juga dikenal dan berkembang 2 bentuk sistem peradilan pidana, yaitu sistem inquisitor dan sistem akuisator. Kedua bentuk sistem ini sangat berbeda baik dari segi filosofisnya maupun dalam implementasinya. Sistem yang pertama yaitu sistem inquisitor adalah sistem yang bekerjanya berlangsung secara rahasia. Para petugas hukum dalam upaya mengungkapkan suatu kejahatan, kegiatannya direncanakan dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian tanpa melibatkan banyak orang. Semua dilakukan dengan sendiri dengan pencermatan dan pengawasan sangat ketat. Sistem inquisitor dengan kerahasiaannya menghendaki suatu pemeriksaan dilakukan secara tertutup, tidak dapat dihadiri oleh siapapun kecuali petugas sendiri. Pemeriksaan dilakukan dalam suatu ruangan di mana orang lain tidak diperbolehkan berada atau melewati di ruang itu. Sifat tertutup ini menyebabkan seseorang yang sedang diperiksa tidak dapat menghadirkan orang lain untuk mendampinginya atau membelanya dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya.
Orang yang diperiksa adalah dipandang sebagai objek sehingga tidak memiliki hak apapun. Adapun tujuan pemeriksaan yang diharapkan dalam sistem inkuisitor adalah diperolehnya pengakuan bahwa benar dia telah melakukan perbuatan yang diduga sebagai tindakan kriminal. Untuk itu, maka untuk mendapatkan pengakuan terkadang menggunakan kekuasaan yang cenderung melanggar hak-hak asasi seseorang. Bekerjanya sistem ini muncul di pihak yang diberi kewenangan kapan dimulai dan berakhirnya tergantung pada aktor yang bekerja di dalamnya. Untuk menentukan bahwa apakah seseorang akan dikenakan penangkapan, penahanan, atau penyerahkan perkara untuk diadili tergantung pada aktor atau pejabat yang menangani. Demikian pula aktor inilah yang menentukan apakah perkara itu akan dihentikan atau tidak diteruskan. Pemeriksaannya adalah tergantung padanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ciri sistem inkuisitor adalah pemeriksaan berlangsung secara rahasia. Tujuan pemeriksaan adalah mendapatkan confession atau pengakuan. Indonesia sekalipun menggunakan sistem inkuisitor, namun dilakukan modifikasi sehingga menggunakan istilah inkuisitor yang diperlunak. Maksud diperunak adalah pemeriksaan tetap dilakukan secara tertutup, namun dimungkinkan pemeriksaan itu seseorang tersangka didampingi oleh seorang penasihat hukum, namun dalam pendampingan itu bersifat pasif tanpa memberikan pembelaan. Selain sistem ini diperlunak, berlakunya dibatasi pula, yakni hanya pada tingkat kepolisian, sehingga pada tingkat berikutnya harus dilakukan dengan sistem akuisitor. Selanjutnya, sistem yang kedua yaitu sistem akuisitor. Pada sistem ini menghendaki pemeriksaan dilakukan secara terbuka sehingga setiap orang dapat mengikuti proses peradilan yang dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan. Keterbukaan pada sistem ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dapat disaksikan dan diikuti oleh siapa saja yang menghendakinya. Bahkan ada keharusan dalam suatu pemeriksaan terhadap seseorang karena dugaan sebagai pelaku kejahatan menghadirkan seseorang penasihat hukum untuk mendampingi dan membela hak-haknya. Jika penasihat hukumnya belum ada, wajib bagi penasihat hukum untuk tersangka atau terdakwa yang bersangkutan. Dan apabila penasihat hukum yang ditunjuk belum datang, pemeriksaan belum dapat dilakukan hingga kuasa hukumnya itu hadir dalam pemeriksaan. Sistem inkuisitor tidak memberi kewenangan yang besar kepada pejabat, melainkan pada pembatasan kewenangan baik dalam penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam sistem inkuisitor memberikan hak-hak yang luas kepada tersangka atau terdakwa, termasuk apakah akan menjawab atau tidak menjawab pertanyaan dari pejabat, dan jika tidak memberi jawaban tidak ada pemaksaan apalagi dengan kekerasan. Tersangka atau terdakwa memiliki pula hak untuk mengikuti setiap tahapan dalam proses peradilan, termasuk memiliki hak untuk membela diri dan bantahan terhadap tuduhan-tuduhan yang diajukan kepadanya. Pelaku kejahatan yang diberikan bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek pemeriksaan yang memiliki hak-hak terutama membela diri. Ciri-ciri sistem inkuisitor yang pertama, pemeriksaan berlangsung terbuka sejak tahap penyidikan. Yang kedua, pembatasan terhadap kewenangan dalam penyidikan. Yang ketiga, hak terdakwa untuk mengikuti setiap tahap proses peradilan. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vernika Laurencia Yolanda Burnababan dengan NIM 215040097. Di sini saya melanjutkan mengenai sistem peradilan pidana terpadu. Yang pertama, mengenal makna sistem peradilan pidana terpadu. Dalam sistem peradilan pidana, sulit berkembang atau menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya dukungan dan sinkronisasi dengan lembaga atau pihak lainnya. Untuk sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana sendiri harus disinkronkan dengan 3 sinkronisasi. Yang pertama adanya substansi, yang kedua struktural, dan yang terakhir kultural. Ketiga pilar ini harus tetap seiring dan sinkron untuk dapat menjalankan sebuah sistem peradilan pidana yang benar-benar terpadu. Tidak adanya arti apabila salah satu bidang saja yang memang benar-benar berjalan dengan baik, akan tetapi 3 bidang tersebut atau subsistem yang tetap harus berjalan beriringan dan sinkron dalam mewujudkan suatu sistem peradilan yang diidamkan oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Ketiga subjek tersebut benar-benar harus sinkron. Yang pertama ada sinkronisasi dalam bidang substansi.
yaitu sinkronisasi yang harus berjalan dalam bidang undang-undang. Pemerintah yang memang benar-benar pro pada rakyat atau mementingkan kepentingan rakyat tidak akan membuat sebuah peraturan atau perundang-undangan apabila masyarakat sendiri tidak membutuhkan atau tidak memiliki dampak yang cukup berarti di tengah-tengah masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat suatu asas yang mengatur mengenai berlakunya suatu undang-undang yang mengatur setiap individu dari setiap warga negara Indonesia. Yang berarti apabila suatu undang-undang diciptakan atau dibuat oleh pemerintah, otomatis seluruh warga Indonesia harus mentaati dan melaksanakan undang-undang tersebut. Karena sifatnya yang memang mengikat setiap warga negara Indonesia. Pembuatan undang-undang ini memang harus sinkron dengan kebutuhan dari masyarakat saat ini belum benar-benar terlaksana dengan baik. Meskipun ada beberapa peraturan atau perundang-undangan yang memang diciptakan oleh pemerintah dikarenakan adanya suatu tindak pidana yang terjadi dan belum ada undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Contohnya, undang-undang terorisme yang dibuat dan diatur dengan undang-undang sendiri karena dirasa bahwa aturan yang telah ada di dalam KUHP belum mengatur secara jelas dan juga belum memberikan efek dan dampak yang berarti terhadap pelaku. Selain harus sinkron dengan subsistem yang berada dalam sinkronisasi bidang substansi, subsistem ini juga harus tetap sinkron dengan subsistem yang lainnya, yaitu subsistem struktural. Selanjutnya ada sinkronisasi dalam bidang struktural, di mana peradilan pidana ini memiliki subsistem berikutnya. Hal yang mengharuskan sistem ini harus benar-benar tersinkronisasi dengan subsistem dalam sistem peradilan pidana dan subsistem dalam bidang struktural itu sendiri juga. Subsistem dalam bidang struktural ini adalah subsistem yang menjadi pelaku atau penindak untuk menciptakan suatu keadilan. Dalam bidang struktural ini terdapat beberapa sub lagi, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi ataupun lembaga permasyarakatan. Subsistem dalam bidang struktural ini yang menjadi alat dan pelaksana terhadap sistem pelanggaran atas peraturan dan tindakan yang menyalahi undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, antara sinkronisasi dalam bidang substansi dan dengan sinkronisasi dalam bidang struktural harus benar-benar terjalin dengan baik, sehingga apabila sebuah peraturan yang telah diciptakan oleh pemerintah harusnya bersinergi dengan apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum yang berada dalam subsistem bidang struktural. Namun seringkali yang terjadi di dalam pelaksanaan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan atau yang menyalahi aturan perundang-undangan dalam bidang struktural ini tidak mengacu terhadap undang-undang yang berlaku. Malah kadang apa yang dilaksanakan dengan apa yang diatur dalam undang-undang tidak sebagaimana mestinya. Bahkan juga kadang terjadi hal yang sebaliknya, yaitu tidak sinkronnya undang-undang yang berlaku dengan aparat penegak hukum yang ingin menciptakan suatu keadilan di dalam masyarakat. Salah satu contohnya ialah mengenai ketidaksinkronan antara peraturan atau perundang-undangan yang berlaku dengan apa yang dilaksanakan oleh para penegak hukum ialah tidak terlaksananya KUHP secara benar di dalam aparat penegak hukum atau dalam bidang struktural. Hal ini terlihat dari beberapa kejadian di mana pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan atau penangkapan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan selalu menggunakan unsur kekerasan dan bahkan tidak memenuhi standar atau tidak mengikuti proses bagaimana mestinya yang diatur dalam KUHP. Misalnya saja adanya penarikan uang pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku kejahatan kecil-kecilan, yang hal ini digunakan agar pelaku tidak perlu ditangkap dan membebaskan pelaku pada saat itu pula. Bukannya keadilan yang tercapai, malah hal ini dapat menimbulkan semakin giatnya pelaku yang memberikan uang tersebut untuk melakukan suatu kejahatan. Dikarenakan pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa hanya dengan membayar beberapa rupiah, maka pelaku kejahatan ini akan terbebas dari segala kejahatan yang telah dilakukannya. Yang ketiga, adanya sinkronisasi dalam bidang kultural, di mana subsistem ini tidak bisa terpisahkan dan sangat penting adalah subsistem dalam bidang kultural.
Di dalam subsistem ini dapat dilihat apakah setiap keadilan tersebut dapat tercapai atau tidak. Sinkronisasi dalam bidang kultural adalah sebuah sinkronisasi yang memang harus berazaskan masyarakat. Karena sinkronisasi dalam bidang kultural ini merupakan budaya yang ada di dalam masyarakat, di mana kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Masyarakat terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan warna kulit. Selain itu, di dalam masyarakat sendiri, sebagian besar memiliki aturan atau hukum adat masing-masing, yang memang hal ini juga diakui oleh undang-undang mengenai berlakunya di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan, meskipun undang-undang yang diciptakan sedemikian rupa dan begitu baiknya, dan juga meskipun sedemikian rupa kuatnya yang adilnya penegak hukum menurut pemerintah, namun apabila tidak sinkron dengan budaya dan adat yang ada di dalam masyarakat, maka semuanya itu hanya akan sia-sia, karena tidak akan ada undang-undang yang menyalahi mengenai adat yang ada di dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hal ini juga belum tercapai sebagaimana seharusnya. Dapat kita lihat dalam perbuatan salah satu undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah, di mana undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi jelas sekali dalam undang-undang ini mengatur mengenai tata cara berpakaian dan bahkan dalam berinteraksi. Padahal kita ketahui sendiri bahwa di negara Indonesia kita yang tercinta ini terdapat berbagai macam suku yang memiliki pakaian adat yang memang agak terbuka dan bahkan sangat vulgar, yaitu di daerah Papua. Apakah dengan adanya undang-undang ini maka masyarakat Indonesia tidak akan pernah dan bahkan dilarang untuk menggunakan pakaian adat dari masing-masing daerahnya? Maka dari itu dilakukan survei dan telah lebih lanjut mengenai pembuatan sebuah undang-undang agar terciptanya sebuah sinkronisasi yang baik dan subsistem peradilan pidana. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Dan terhadap hal ini, Muladi menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau kesepakatan dan kesadaran yang dapat dibedakan. Sinkronis struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum. Yang kedua, sinkronisasi substansial adalah keserempakan dalam keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Yang ketiga, adanya sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap, dan falsafah secara menyeluruh yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam satu subsistem akan menimbulkan dampak pada subsistem lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan dalam satu sistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu, komponen-komponen sistem peradilan pidana tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal. Sistem peradilan pidana yang dilaksanakan secara terpadu sebenarnya merupakan proses pelaksanaan atau penegakan hukum di pidana dan proses kriminal. Dalam suatu sistem peradilan yang baik harus menyadari keterbatasannya dalam menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas mereka adalah hanya menjaga ketertiban umum atau sering disebut public order maintenance. Sebagai suatu sistem agar dapat dilaksanakan secara terpadu, ada beberapa pendekatan yang dapat dipakai, yaitu yang pertama, pendekatan normatif dengan memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata. Yang kedua, adanya pendekatan administratif. Dengan memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, adanya pendekatan sosial. Dengan memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau tidak keberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen secara terpadu bekerja untuk mencapai tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Menurut Marjono Resodiputro, dengan gambaran bekerjanya sistem peradilan pidana demikian, maka kerjasama erat dalam satu sistem oleh instansi yang terlibat dalam satu keharusan. Jelas dalam hal ini tidak mudah, tetapi kerugian yang timbul apabila hal tersebut tidak dilakukan sangat besar. Kerugian tersebut adalah: yang pertama, kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka. Yang kedua, kesulitan memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi ataupun sebagai subsistem. Yang ketiga, adanya karena tanggung jawab masing-masing instansi kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dinyatakan sebagai terpadu apabila dalam bekerjanya bisa berfungsi: yang pertama, melindungi masyarakat melalui upaya penegakan dan pencegahan kejahatan, melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat. Yang kedua, menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya dua proses dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan. Yang ketiga, adanya menjaga hukum dan ketertiban, menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut. Yang terakhir, adanya membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Joel Octavianus Nauman dengan NIM 21050400093. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai KUHP dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu. Dalam literatur penegakan hukum pidana, melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Secara umum, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang, pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Selanjutnya, proses tersebut bekerja secara beruntun. Artinya, tahap yang satu tidak boleh melompati tahap yang lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu memiliki subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Menurut Muladi, makna integrated criminal justice system ini adalah sinkronisasi atau keserompakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam ada tiga, yaitu yang pertama sinkronisasi struktural, yang kedua sinkronisasi substansial, yang ketiga ada sinkronisasi kultural. Yang dimana sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum. Sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Sedangkan sinkronisasi vertikal kultural adalah
keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Dalam hukum acara pidana, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, telah dicoba diletakkan kerangka landasan untuk melaksanakan peradilan pidana terpadu melalui pengaturan mekanisme hubungan fungsional antara penyidik dengan penuntut umum, penyidik dengan pengadilan, penuntut umum dengan pengadilan, dan hubungan antara pengadilan kejaksaan dengan lembaga permasyarakatan. Hal ini tampak dalam pengaturan hal-hal sebagai berikut. Ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, A. Hubungan penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil. A. PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinator dan pengawasan penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Selanjutnya, PPNS melaporkan tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik Polri. Selanjutnya, PPNS menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Yang terakhir, dalam hal PPNS menghentikan penyidikan, segera memberitahukan penyidik Polri dan penuntut umum. Yang kedua, hubungan penyidik Polri dengan penuntut umum. A. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang kedua, penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik. Yang ketiga, dalam hal penuntut umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuknya dan penyidik wajib melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan tambahan. Selanjutnya, dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan pemeriksaan, memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Yang selanjutnya, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Sebaliknya, dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan, ia memberikan surat ketetapan kepada penyidik. Selanjutnya, penuntut umum turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan kepada penyidik. Demikian pula dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, ia memberikan turunan perubahan surat dakwaan itu kepada penyidik. Yang terakhir, dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara dan menghadapkan terdakwa, saksi ahli, juru bahasa, dan barang bukti pada sidang pengadilan. Konsekuensi dari hal di atas, penyidik memberitahukan hari sidang kepada terdakwa. Selanjutnya yang ketiga, Ketua Pengadilan Negeri, hubungan penyidik dan hakim atau pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atas permintaan penyidik. Atas permintaan penyidik, Ketua Pengadilan Negeri menolak atau memberikan surat izin penggeledahan rumah atau penyitaan atau surat izin khusus pemeriksaan surat. Penyidik wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri atas pelaksanaan penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 2 dan 38 ayat 2. Penyidik memberikan kepada panitera bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan kepada terpidana. Selanjutnya, panitera memberitahukan kepada penyidik tentang adanya perlawanan dari terdakwa. Dan yang terakhir, hubungan antara pengadilan dan jaksa di satu pihak dan lembaga pemasyarakatan di lain pihak. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliandini Puspitasari dengan NIM 2105040114. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 mengenai sistem peradilan pidana Indonesia. A. Asas-asas dan dasar hukum sistem peradilan pidana Indonesia. Yang pertama, asas-asas sistem peradilan pidana Indonesia. Secara umum, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Adapun asas-asas sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun atau equality before the law. Yang kedua,
praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Yang ketiga, hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi. Yang keempat, hak untuk memperoleh bantuan hukum atau legal aid. Yang kelima, hak kehadiran terdakwa di muka persidangan. Yang keenam, peradilan yang bebas yang dilakukan dengan cepat serta sederhana. Yang ketujuh, peradilan yang terbuka untuk umum. Yang kedelapan, pelanggaran terhadap hak-hak warga negara harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah. Yang kesembilan, hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Serta yang ke-10, kewajiban mengadili untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. 2. Dasar hukum sistem peradilan pidana Indonesia. Ketentuan mengenai proses beracara atau peradilan untuk kasus-kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan umumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Di samping itu juga telah terdapat ketentuan hukum acara pidana selain yang diatur dalam KUHAP yang tersebar dalam undang-undang di luar KUHAP. KUHAP juga merumuskan tentang penyidikan dalam bab 14 mulai dari pasal 102 sampai pasal 136, tentang penuntutan dalam bab 15 mulai dari pasal 137 sampai 144. Kemudian tentang pengadilan atau mengadili termasuk upaya hukumnya diatur dalam bab 16 mulai dari pasal 145 sampai pasal 269. Sedangkan tentang pemasyarakatan diatur secara implisit dalam bab 20 tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan mulai pasal 277 sampai pasal 283. Adapun fungsi dari keempat komponen sistem peradilan pidana, yang pertama, polisi berfungsi menyelidiki dan menyidik bila ada kejahatan, mencegah kejahatan, menangkap pelaku kejahatan, dan menjaga ketertiban umum. Yang kedua, jaksa yang berfungsi menerima berkas penyidikan dari polisi dan mengajukan penuntutan ke pengadilan. Yang ketiga, ada pengadilan yang berfungsi menerima dan memproses kasus secara efisien, menjaga hak dari terdakwa, memutuskan terdakwa yang bersalah atau tidak, dan menetapkan pidana. Serta yang terakhir, ada pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat menjalankan eksekusi, tempat menghukum terpidana untuk direhabilitasi, dan menyiapkan terpidana agar dapat kembali ke masyarakat. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dustin Darmawan, NIM 2105040099. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rambu-rambu sistem peradilan pidana Indonesia dan subsistem dari sistem peradilan pidana Indonesia. Rambu-rambu sistem peradilan pidana Indonesia dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, penegakan hukum pidana tentunya tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana, hukum pidana positif saja, tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu peradilan, penegakan hukum dan keadilan dalam Siskumnas. Rambu-rambu umum sistem proses peradilan, penegakan hukum dan keadilan cukup banyak dijumpai di dalam Undang-Undang NRI 45, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2019 dan lain-lain. Antara lain 1. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 45 Amandemen kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 45 Amandemen ketiga, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketiga, pasal 28D Undang-Undang 45 Amandemen kedua, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang keempat, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 48 Nomor Tahun 2009, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Nomor 5,
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang keenam, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Yang ketujuh, Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ini berarti penegakan hukum pidana positif saat ini, terlebih KUHP warisan Belanda, tentunya harus memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan, penegakan hukum dan keadilan dalam sistem hukum nasional. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana positif harus berada di dalam konteks keindonesiaan, dalam konteks sistem hukum nasional, dan bahkan dalam konteks Bangnas dan Bangkumnas. Inilah baru dapat dikatakan penegakan hukum Indonesia. Berikutnya, subsistem dari sistem peradilan pidana Indonesia. Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistematik dari subsistem pendukungnya, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan totalitas berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang terdapat di dalam ataupun di luar kitab undang-undang hukum acara pidana, bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana menurut kitab undang-undang hukum acara pidana. Proses penegakan hukum pidana ini merupakan satu proses yang panjang yang meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai perangkat struktur atau subsistem, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat atau penasihat hukum. Subsistem peradilan pidana tersebut masing-masing mempunyai tugas pokok sebagai berikut. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara RI sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tersebut, kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 5 sampai 7 KUHP. Kepolisian tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan yang memastikan dilindungi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Yang kedua, kejaksaan. Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada presiden. Akan tetapi apabila dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui pada redaksi Pasal 24 Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45 yang menegakkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang. Sebagai sistem peradilan pidana, kejaksaan mempunyai tugas wewenang di bidang sebagai diatur dalam Pasal 14 KUHP, yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu. Yang kedua, mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidik dari penyidik.
Yang ketiga, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengadilan. Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 1 undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 9 tersebut dan KUHP. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Yang keempat, lembaga permasyarakatan. Lembaga ataupun lapas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dinyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Yang kelima, advokat ataupun pengacara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sekian dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Risti Pislamirana dengan NIM 2105040112. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Kembali kepada materi, bagian C. Subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kepemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan atau totalitas berusaha menginformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Subsistem peradilan pidana tersebut masing-masing mempunyai pokok sebagai berikut. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 2. Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 1 undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 2009 tersebut dan KUHP, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Tahun 2002 tersebut, kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 5 KUHP
Yang kedua, kejaksaan. Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada presiden. Akan tetapi apabila dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi pasal 24 amandemen ketiga Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Sebagai subsistem peradilan pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana sebagai diatur pasal 14 KUHP, yaitu yang A. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. B. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. C. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik. D. Membuat surat dakwaan. E. Melimpahkan perkara ke pengadilan. 3. Pengadilan. Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHP. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. 4. Lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan atau lapas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. 5. Advokat atau pengacara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi bahwa dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam berstatus sebagai penegak hukum. Dalam advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum keadilan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Apriliza Hasibuan dengan NIM 2105040100. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya tentang proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana Indonesia. Yang dibagi menjadi yang pertama penyelidikan dan penyidikan. Dibagi lagi menjadi yang pertama pejabat penyidik, penyelidik, dan penyidik pembantu. Pasal 1(1) penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan pasal 1(4). Penyidik pembantu tersebut diangkat oleh Kapolri atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
Wewenang pengangkatan ini dapat pula dilimpahkan kepada pejabat kepolisian negara yang lain. Yang kedua, penyidikan dan penyelidikan. Di dalam pasal 1 butir 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan ataupun penyelidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Yang ketiga, upaya paksa. Untuk kepentingan penyidikan, bila mana dipandang perlu terhadap tersangka dapat dikenakan upaya paksa yang dapat berupa yang pertama penangkapan, yang kedua penahanan, yang ketiga penggeledahan, yang keempat penyitaan, dan yang terakhir pemeriksaan dan penyitaan surat. Terdapat pasal 47 sampai dengan 49 KUHP. Yang keempat, penyelesaian penyidikan dan penghentian penyidikan. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan. Karena menurut pasal 138 ayat 1 KUHP, dalam waktu 7 hari penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik tentang hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik pasal 110 ayat 4 KUHP. Namun, ada kalanya perkara yang telah disidik oleh penyidik tidak diteruskan ke tahap penuntutan pada penuntut umum, disebabkan menurut pendapat penyidik tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikannya harus dihentikan demi hukum. Yang kedua, penuntutan. Adapun tugas dan wewenang penuntutan umum. Di dalam pasal 13 KUHP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Yang kedua, surat dakwaan. Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang membuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Seterusnya, adapun pembuatan surat dakwaan. Yang pertama, penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan pasal 14 huruf D KUHP. Yang kedua, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili pasal 137 KUHP. Yang ketiga, pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan pasal 140 ayat 1 KUHP. Seterusnya, adapun syarat-syarat surat dakwaan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Selanjutnya, bentuk-bentuk surat dakwaan. Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan, yaitu yang pertama, tunggal, yang kedua, alternatif, yang ketiga, subsidiar, yang keempat, kumulatif, yang kelima, kombinasi. Selanjutnya, penggabungan perkara atau vogging dan pemisahan perkara atau splitting. Pada umumnya, tiap-tiap perkara diajukan sendiri dalam sidang pengadilan. Akan tetapi, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan, penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, ia dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan. Sebagai kebalikan dari penggabungan perkara atau vogging adalah pemisahan perkara atau splitting. Menurut pasal 142 KUHP, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP. Ia dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing tersangka secara terpisah. Selanjutnya, adapun penghentian penuntutan dan penyampingan perkara. Asas oportunitas menghendaki walaupun bukti-bukti cukup tentang kesalahan tersangka, tetapi jika penuntut umum berpendapat bahwa akan lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut tersangka tersebut daripada tidak menuntutnya, maka ia berwenang untuk menyampingkannya atau mendeponir. Adapun asas legalitas menghendaki apabila terjadi suatu tindak pidana, maka penuntut umum wajib menuntut setiap orang yang telah melanggar undang-undang pidana tersebut.
Di samping itu, suatu perkara pidana dapat pula dihentikan penuntutannya oleh penuntut umum jika ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan tidak dapat dilakukan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau perkara harus ditutup demi hukum. Pasal 140 ayat 2 KUHP. Selanjutnya, cara melakukan penuntutan. Ada 3 jenis perkara di pengadilan. Adapun sebutan dari 3 perkara itu disesuaikan dengan cara melakukan penuntutannya atau cara pemeriksaannya, yaitu yang pertama perkara cepat yang terdiri atas perkara cepat tindak pidana ringan dan perkara cepat lalu lintas. Yang kedua, perkara singkat. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara pidana yang menurut menuntut umum pembuktiannya mudah, penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Yang ketiga, perkara biasa. Perkara yang sulit pembuktiannya, demikian pula penerapan hukumnya dan merupakan perkara besar yang diajukan oleh penuntut umum dengan surat pelimpahan perkara. Selanjutnya, pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan dibagi menjadi yang pertama, kedudukan terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, dan hakim. 4 pihak dalam sidang pengadilan yang berdasarkan kedudukan masing-masing pihak harus dipahami. Yang pertama, pandangan terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subjektif dan dari posisi subjektif. Yang kedua, pandangan penasihat hukum dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang subjektif. Yang ketiga, pandangan penuntut umum adalah pandangan subjektif dari posisi yang objektif. Yang keempat, pandangan hakim adalah mempunyai pandangan objektif dari posisi yang objektif. Yang kedua, penetapan sidang dan pemanggilan. Apabila pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri kemudian menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. Pasal 152 ayat 1 KUHP. Dalam menetapkan hari sidang tersebut, hakim memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang di sidang pengadilan. Pasal 152 ayat 2 KUHP. Selanjutnya, pembuktian. Adapun macam atau jenis alat bukti itu telah disebutkan dalam pasal 184 KUHP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, putusan pengadilan. Dalam KUHP hanya mengenal 3 macam putusan pengadilan atau vonis, yaitu yang pertama putusan bebas, yang kedua lepas dari segala tuntutan hukum, yang ketiga pemidanaan. Dan adapun selanjutnya upaya hukum. Upaya hukum biasa terdiri dari yang pertama banding, yang kedua kasasi. Upaya hukum luar biasa terdiri dari yang pertama kasasi demi kepentingan hukum dan yang kedua peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang keempat, pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan dibagi menjadi yang pertama hal menjalankan putusan hakim. Putusan pengadilan negeri baru dapat dijalankan apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan banding seketika diucapkan di muka umum, kecuali apabila terdakwa mohon pertangguhan menjalankan putusan selama 14 hari dalam tempo mana terpidana berniat akan memajukan permohonan gerasi kepada Presiden. Biasanya, keputusan dapat dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan terakhir, dengan perkataan lain apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh. Selanjutnya, adapun macam-macam bentuk eksekusi, yaitu eksekusi pidana denda, barang rampasan untuk negara, biaya perkara, pidana bersyarat, dan pidana mati. Selanjutnya, adapun biaya perkara. KUHP hanya menyebut tentang biaya perkara tanpa memperinci bagaimana perhitungannya. Dalam putusan yang bagaimana yang diharuskan terpidana membayarkan biaya perkara dan bagaimana menagihnya.
Dua pasal yang menyebut biaya perkara itu. Yang pertama di bagian keputusan pengadilan dan yang lain di bagian pelaksanaan keputusan. Terakhir, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan. Aturan detail teknis untuk itu ditentukan dalam KUHP pasal 277 sampai 283. Di antaranya diatur bahwa setiap pengadilan harus memiliki dan menunjuk khusus hakim yang diberikan tugas membantu ketua pengadilan. Tugasnya adalah untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap setiap putusan pengadilan itu yang menjatuhkan hukuman perampasan kemerdekaan seperti pidana kurungan, penjara, pidana bersyarat, dan sebagainya. Dengan tugas itu, dia disebut sebagai hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk bertugas paling lama 2 tahun. Tugas pengawas dan pengamatan itu sudah dimulai sejak jaksa menyampaikan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukannya. Berita acara itu harus dicatat oleh panitera di dalam register pengawasan dan pengamatan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.